Cakap bermedia digital. Zainuddin Mudazet, Monggilo. Capaian kecakapan. Dapat kita simpulkan bahwa keempat indikator beserta subindikator kompetensi yang menyusun kecakapan digital individu tersusun dari 3 kemampuan yang masing-masingnya perlu dipraktikkan ke dalam 4 wilayah platform digital. Individu yang cakap bermedia digital dinilai mampu mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan lunak dalam lanskap digital, mesin pencarian informasi, aplikasi percakapan dan media sosial, serta aplikasi dompet digital, lokapasar, dan transaksi digital. Bagan V. 1. Cakap bermedia digital sumber, olahan penulis. Kita dapat mencapai kecakapan digital dalam platform lanskap digital apabila kita mengetahui dan memahami ragam perangkat keras dan perangkat lunak yang menyusun lanskap digital ruang maya. Tidak hanya itu, dalam indikator ini, setiap kita diharapkan bisa mengoptimalkan penggunaan perangkat digital utamanya perangkat lunak sebagai fitur proteksi dari serangan siber. Hal ini penting mengingat serangan siber ini tidak saja berdampak secara teknis pada terganggunya operasional sistem digital, tetapi juga merusak tatanan sosial di dunia nyata melalui rekayasa informasi Monggilo, Kurnia, dan Banyumurti, 2020. Dengan begitu, implementasi dari kecakapan indikator ini dapat mendorong terwujudnya dunia digital dan dunia nyata yang aman dan nyaman untuk dihuni. Kecakapan digital dalam mesin pencarian informasi ditandai dengan kemampuan kita untuk mengetahui dan memahami cara-cara mengakses macam-macam mesin pencarian informasi yang tersedia. Alat teknologi ini sudah melekat pada keseharian kita dalam memenuhi kebutuhan informasi. Hal ini terkonfirmasi dalam data perilaku pencarian informasi daring masyarakat Indonesia yang diterbitkan oleh We Are Social dan Hootsuite per Januari tahun 2021. Dalam data tersebut disebutkan bahwa sebesar 99,2% dari pengguna internet di Indonesia terbiasa menggunakan berbagai mesin pencarian informasi dari berbagai gawai yang dimilikinya ketika berselancar informasi di dunia maya KEM 2021. Walau begitu, kuantitas informasi yang didapatkan kerap tidak sejalan dengan kualitas dan kemanfaatannya, sebut saja salah satunya jebakan hoaks yang masih menghantui. Olehnya itu, kita tidak saja dituntut untuk tahu dan paham mengoperasikan mesin pencarian informasi, tetapi juga mampu menyeleksi dan memverifikasi informasi yang didapatkan serta menggunakannya untuk kebaikan diri dan sesama. Sama halnya dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam memiliki keterampilan digital mesin pencarian informasi, kita pun dihadapkan hal yang kurang lebih sama kecakapan dalam platform percakapan dan media sosial. Tingginya terpaan informasi palsu yang membahayakan juga kerap kita temukan dalam aplikasi percakapan dan media sosial. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sekitar 402 kasus hoaks terkait COVID-19 dalam tanggal 23 Januari tanggal 1 Februari tahun 2021 di Facebook, diikuti dengan 490 hoaks di Twitter, 30 hoaks di YouTube, dan 21 hoaks di Instagram Vidi, 2021. Sementara itu, untuk aplikasi percakapan, menurut laporan Mavindo per November tahun 2020, terdapat sekitar 13%. 15% hoaks yang beredar di masyarakat terkait COVID-19 berasal dari WhatsApp. Jumlah ini pun belum mencerminkan angka yang sebenarnya karena berasal dari laporan sukarela masyarakat saja. Hoaks dalam aplikasi percakapan lebih sulit dilacak karena bersifat privat. Kompas.com, 2020. Menyadari hal ini, kita diharapkan bisa ikut menekan penyebaran hoaks melalui akun aplikasi percakapan dan media sosial yang dimiliki. Hal termudah yang bisa dilakukan adalah tidak mudah menyebarkan asal sare, serta melaporkan akun konten yang dinilai melanggar ketentuan penggunaan kepada penyedia layanan. Kecakapan terakhir yang dieksplorasi dalam modul ini adalah kecakapan dalam menggunakan dompet digital, lokapasar, dan transaksi digital. Sebagai aktivitas yang kian marak dilakukan oleh masyarakat, transaksi daring bukan tanpa risiko yang mengintai. Kasus penipuan dari skala kecil, seperti pemalsuan keterangan hingga skala besar, seperti transaksi bodong yang menjerat penjual maupun pembeli bisa terjadi kepada dan oleh siapa saja. Oleh karena itu, dengan mengenal ekosistem transaksi daring, di antaranya penggunaan dompet digital, lokapasar, serta transaksi digital, dengan lebih baik, kita bisa terhindar dari kegiatan terkait yang merugikan.
Rekomendasi pengembangan dan aksi. Rekomendasi pengembangan, hilirisasi dan penggunaan, modul ini bisa diwujudkan dan diintegrasikan dalam kurikulum atau materi pembelajaran program pendidikan dan pelatihan reguler maupun tematik di level yang berjenjang dengan kelompok target yang bervariasi. Level berjenjang dapat dimaknai sebagai level tingkat pendidikan formal mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi maupun sebagai level capaian dari keterampilan yang hendak dicapai, misalnya level pemula hingga level mahir. Pendidikan tinggi. Sekolah menengah atas. Sekolah menengah pertama. Sekolah dasar. Bagan V. 2. Pengajaran modul dalam jenjang pendidikan sumber, olahan penulis. Oleh karena modul ini diporsikan untuk memberikan pemahaman mendasar, maka capaian keterampilan yang ditargetkan adalah pada jenjang pemula dengan fokus pada pengenalan keempat indikator yang tersedia. Selain itu, perlu dicatat pula bahwa materi terkait aplikasi percakapan dan media sosial serta dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital perlu disesuaikan sebab adanya pertimbangan ideal atas batas minimal usia untuk bisa mengaksesnya. Tidak saja materi, metode integrasi dan penyampaian pun perlu disesuaikan. Misalnya materi diintegrasikan pada mata pelajaran, mata kuliah yang relevan, diajarkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler, diagendakan sebagai kegiatan organisasi siswa, mahasiswa, atau disinergikan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di level pendidikan tinggi. Contoh yang pertama adalah pengintegrasian kurikulum literasi digital dalam program Tular Nalar yang dikembangkan oleh Mavindo, Maarif Institute dan Love Frankie dengan dukungan dari Google. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi ASPIKOM, dan Muhammadiyah. Gambar V. 1 dan V. 2. Pelatihan daring dan situs web Tular Nalar sumber, dokumentasi penulis 2020 dan situs web Tular Nalar. IT 2021. Kurikulum Tular Nalar disusun sebagai sarana pembelajaran berpikir kritis yang diwujudkan dalam berbagai format mulai dari video, situs web, artikel rubrik, dan lain-lain. Melalui pelatihan, penulis sebagai salah satu fasilitatornya, berkesempatan untuk berbagi materi literasi media yang dapat diasah darinya. Materi yang tersedia pun dapat diunduh secara gratis dari situs web dan bisa digunakan untuk melatih siswa-mahasiswa berpikir kritis. Gambar V. 3. Pelatihan cek fakta untuk pers mahasiswa sumber, dokumentasi penulis 2020. Contoh konkret pelatihan misalnya adalah pelatihan cek fakta daring untuk pers mahasiswa yang dilakukan oleh penulis pada September tahun 2020. Dengan target anggota pers mahasiswa di UGM, penulis bersama trainer jurnalis di bawah dukungan Aliansi Jurnalis Independen dan Google News Inisiatif mengajarkan langkah-langkah praktis bagi mahasiswa dalam melakukan pemeriksaan fakta di tengah era gangguan informasi. Jika dikontekstualisasikan pada kecakapan digital modul ini, maka materi ini bisa turut memperkaya keterampilan dalam lanskap digital, mesin pencarian informasi, serta aplikasi percakapan dan media sosial, khususnya terkait dengan perlindungan diri dari gangguan informasi yang diterima di berbagai platform, memverifikasi kebenarannya, serta ikut berkontribusi dalam melawannya. Tak kalah pentingnya, penyediaan media pembelajaran interaktif termasuk komputer, desktop, dan akses internet yang memadai di sekolah kampus Nasrullah DKK. 2017. Dengan demikian, modul ini masih membuka peluang yang lebar untuk dimodifikasi agar bisa secara tepat menyasar target pengguna dengan jenjang pendidikan dan capaian keterampilan. Sementara itu, kelompok sasaran yang ditekankan dalam modul ini adalah kelompok anak dan perempuan, lanjut usia, serta wilayah 3T. Tiga golongan ini dipandang penting untuk dikembangkan keterampilan digitalnya agar bisa menjadi subjek aktif dan memberi pengaruh yang lebih luas di tengah masyarakat. Sama halnya dengan pengembangan modul untuk keperluan pendidikan formal, keempat kecakapan dapat diajarkan kepada tiga halayak spesifik dengan pertimbangan penekanan yang berbeda-beda. Bagan V. 3. Kelompok sasaran modul sumber, olahan penulis. Bagi kelompok anak, perempuan dan lanjut usia, modul ini bisa dikembangkan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan, seperti pelatihan dan sosialisasi dengan suasana yang menyenangkan, bersahabat, engaging, dan disertai dengan pendampingan khusus. Kita ambil contoh untuk keterampilan lanskap digital,
materi yang dapat disosialisasikan misalnya adalah penggunaan fitur perlindungan keluarga yang ada di berbagai perangkat dengan dukungan tampilan visualisasi yang menarik. Materi untuk mengasah keterampilan di platform mesin pencarian informasi bisa disampaikan dengan fokus pada penggunaan fitur-fitur yang memudahkan pencarian kelompok ini. Sedangkan untuk keterampilan pada aplikasi percakapan dan media sosial dan aplikasi transaksi digital, materi yang sudah ada dapat dikembangkan dengan menonjolkan penjelasan pemanfaatan akun yang dimiliki agar tidak merugikan diri sendiri serta orang lain. Contoh pelatihan yang dimaksud misalnya adalah pelatihan daring melawan hoaks politik di WhatsApp pada masa Pilkada serentak 2020 berikut. Gambar V4. Pelatihan perempuan melawan hoaks politik di WhatsApp 2020 sumber, dokumentasi penulis 2020. Pelatihan yang dilakukan secara daring tersebut ditujukan khusus untuk para tokoh perempuan di 4 kota yaitu Kota Makassar, Kabupaten Mamuju, Kota Tomohon, dan Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah yang diidentifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai daerah yang rentan konflik akibat hoaks Marzuki, 2020. Penulis yang terlibat sebagai salah satu fasilitator pelatihan untuk Kota Makassar menilai perempuan memiliki kecakapan digital yang dapat dioptimalkan sehingga tidak saja selalu menjadi korban hoaks, tetapi juga bisa menjadi agen yang memberantasnya untuk diri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Olehnya itu, keterampilan digital mereka dapat diperkaya dengan pelatihan tematik seperti itu. Bagi kelompok difabel, pengembangan modul bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi atau kampanye penggunaan fitur-fitur perangkat dan aplikasi digital yang ramah terhadap difabel. Dukungan kegiatan untuk kelompok ini dinilai masih minim sehingga perlu perhatian yang lebih dari kita semua. Sebagai contoh, penggunaan perangkat dan aplikasi digital yang ramah terhadap difabel ini sudah tersedia secara gratis dan cukup mumpuni fitur-fiturnya. Sayangnya, tercatat masih terbatasnya data terkait dengan tingkat penggunaan dan manfaat yang dirasakan darinya. Olehnya itu, modul ini bisa mengambil peran untuk mengaktifasi kegiatan tersebut agar kelompok difabel bisa turut memiliki keterampilan digital yang memadai. Bagi kelompok pengguna di wilayah 3T, persoalan utama yang menjadi tantangan dalam hilirisasi modul ini adalah infrastruktur penunjang, seperti dukungan listrik dan jaringan. Jika berbicara akses sebagai kecakapan mendasar yang menyokong kecakapan literasi digital, maka tentu mustahil jika dicapai tanpa adanya kedua hal tersebut. Sebagai akibatnya, target capaian kompetensi dari modul ini menjadi kurang optimal. Meski begitu, selain mengapresiasi upaya pemerintah dalam membangun wilayah ini, kita juga bisa mengambil peran melalui penyampaian intisari modul ini dengan berkreasi materi. Kreasi materi ini dapat dilakukan dengan mendokumentasikannya dalam berbagai bentuk tercetak maupun unduhan digital, yang diterjemahkan menjadi bahasa daerah setempat sehingga lebih mudah dipahami. Pendekatan kultur seperti ini dinilai sebagai langkah yang lebih efektif dan strategis dalam menyampaikan pesan edukasi kepada mereka. Kita ambil contoh kampanye konten digital untuk membantu percepatan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Japelidi berikut ini. Gambar V. 5. Poster digital kampanye COVID-19 Japelidi sumber, dokumentasi penulis dari akun Instagram Japelidi, 2020. Konten tersebut hadir dalam 42 bahasa daerah dan dapat diunduh secara gratis melalui akun media sosial Japelidi di Instagram https://www. Instagram.com Japelidi. Hal sama dengan N, dan Twitter, https://Twitter. Japelidi. Lang sama dengan N. Antusiasme warga pun positif, ada yang mencetaknya sendiri, membagikan kepada para lanjut usia, hingga membuatnya sebagai spanduk untuk dipasang di lingkungan tempat tinggal mereka. Satria, 2020. Contoh tersebut tentu saja dapat dicapai dengan sinergi yang kuat tidak saja kepada para pengajar pegiat aktivis pemerhati pembelajar literasi digital untuk wilayah 3T, tetapi juga komunitas masyarakat, pelaku bisnis, media, serta pemerintah pusat dan daerah. Penutup. Modul ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif atas keterampilan atau kecakapan individu dalam bermedia digital.
Walaupun begitu, kecakapan literasi digital yang diuraikan dari modul ini tentu saja tidak dapat mencakup keseluruhan aspek atau dimensi eksplorasi dalam khazanah media digital yang luas dan dinamis. Pengguna modul perlu menyadari pentingnya pembaruan berkala khususnya yang menyangkut dengan panduan langkah demi langkah how to dari sistem alat aplikasi digital yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, pengguna modul juga diharapkan menggunakan modul ini bersamaan dengan seri modul lainnya yang membahas keamanan digital, budaya digital, dan etika digital, agar dapat memiliki kerangka pemahaman yang utuh mengenai kecakapan literasi digital. Di samping itu, pengguna modul diharapkan bisa turut melakukan evaluasi diri atas pemahaman yang diperoleh dari setiap babnya. Titik tekannya tidak saja pada perubahan dimensi kognitif, afektif, dan konatif yang hendak dicapai dari masing-masing bab indikator, tetapi juga pada keberhasilan penyampaian materi. Tidak lupa, pemberi materi modul juga perlu menyediakan lembar evaluasi kegiatan, misalnya berupa pretest dan post-test, agar indikator keberhasilan dapat terukur, tentu saja dapat disesuaikan dengan bentuk, target khalayak, dan capaian kegiatannya. Dengan demikian, pengembangan modul sesuai keperluan dapat dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak yang ditargetkan sehingga kecakapan bermedia digital yang diharapkan bisa terwujud. Sebagai akhir, kolaborasi dari berbagai pihak terkait sangat diharapkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang terliterasi baik. Kolaborasi ini yang tercermin dalam budaya gotong royong masyarakat yang sudah membudaya dari dulu kala. Kontribusi sekecil apapun yang kita berikan dalam memperbarui kemampuan diri dalam bermedia digital adalah tabungan yang bermakna besar ketika sudah melembaga dan menjadi teladan yang ditularkan kepada keluarga dan komunitas.